Makin banyak sepatu basket brand lokal. Menurut gue ini pertanda bagus sih buat industri bola basket di Indonesia. Shush! Vibes-vibesnya Curry 4 gitu ya. Halo Abasi seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan initial review sepatu basket dari brand lokal #local pride. Ini adalah Guard GD1. Sebelumnya kita keluarin dulu shoe tree-nya. Loh, kok shoe tree-nya mirip kayak yang di kompetitornya ya? Oke. Box-nya juga mirip sih sebenarnya. Gue jadi agak-agak curiga, ini spekulasi gue sama teman-teman gue juga sih sebenarnya. Jangan-jangan nih pemainnya temenan nih, atau ownernya jangan-jangan malah sama. Oh, ngerti nggak abas kalian brand mana yang gue maksud? Mirip semua abis ya kan, produk-produknya mirip, harganya juga mirip. Tapi nggak tahu ya, ini cuma obrolan liar kita para abas di pinggir lapangan aja. Kalau nggak bener ya udah, kalau bener juga ya udah, so what gitu. Kita nikmatin aja produknya. Balik lagi lah ya, ngomongin sepatu aja. Okay. Guard GD1 ini punya 3 colorway. Jadi yang ini colorway putih, terus ada yang colorway merah, terus juga ada yang warna biru. Harganya juga cukup murah, cuma 379.000. Kalau abas kalian pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link Instagramnya Guard Indonesia di deskripsi video ini. Terus material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, kita lihat dari outsole. Outsole-nya itu pakai bahan solid rubber, terus kayak ada 2 bahan rubber gitu, ada yang warna orange dan ada yang gum rubber outsole di bagian forefoot sama di bagian heel, yang 2 lingkaran itu. Nah, kemungkinan bagian yang dikasih bahan gum rubber outsole ini ditujukan untuk memberikan traction yang lebih baik daripada sisa bahan solid rubber yang lainnya ini yang warna orange ya kalau di sepatu ini. Karena kalau yang warna orange ini traction patternnya menurut gue kurang menjanjikan sih. Kayak flat banget dan tidak ada kedalaman gitu. Jadi kayaknya memang sangat amat mengandalkan yang traction pattern bagian buletan di forefoot sama di heel ini yang gum rubber outsole itu. Kemudian kalau gue pencet-pencet, traction pattern yang di bagian gum rubbernya ini sih lumayan keras. Tapi untuk yang di luar gum rubbernya itu kayak soft banget sih. Jadi kemungkinan ketika kita pakai sepatu ini yang bakalan habis duluan nih yang bagian luar gum rubber ini deh. Well, nanti kita lihat aja pas performance-nya. Kemudian lanjut ke midsole, sepertinya sih ini cuma EVA foam biasa. Dan kalau gue pencet-pencet, ya lumayan empuk lah, nggak yang sampai empuk-empuk banget. Harusnya malah bagus sih. Semoga ada kesan bouncy-nya sedikit ya nanti ketika dipakai main. Kemudian detail di midsole itu ada logo kilatnya gitu, nggak tahu maksudnya apa. Oh, kayaknya ini nyambung sama gambar yang ada di upper material deh. Jadi ini kayak badai gitu ya, ini kayak storm gitu. Terus ada kilat-kilatnya, soalnya di upper materialnya juga ada kilatannya juga sih. Kemudian kayak ada bercak-bercak cat gitu di bagian midsole. Menurut gue cukup smart, karena kalau nggak ada bercak-bercak cat ini, midsole-nya jadi kelihatan polos banget gitu kan, dan kurang modis. Dengan adanya bercak-bercak cat ini jadi kelihatan lebih modis. Kita lanjut ke bagian upper. Uppernya sih mostly pakai bahan synthetic leather and feels really cheap. Tapi ya bisa dimengerti, harganya pun juga, harga jualnya juga murah sih, 379.000. What do you expect? Nggak mungkin kan mereka tiba-tiba ngasih premium synthetic leather gitu kan. Ya harganya nggak bakalan segitu gitu. Kemudian ada bahan Flyknit yang menurut gue feels-nya sih cukup premium. Oh, gue ngerti nih tujuan pemakaian bahan synthetic leather ini di bagian luar itu untuk memberikan support buat si bahan Flyknit-nya. Kemudian uppernya ini pakai setup One Booty Construction, jadi merupakan satu kesatuan gitu, nyambung semua, lidahnya tidak terpisah. Dan karena ini setupnya One Booty Construction, abas kalian mesti dapat size-nya yang tepat banget, karena kalau udah kegedean, wassalam deh. Terus dilengkapi dengan tali supaya lebih aman kunciannya. Material talinya juga kelihatan oke gitu, ada teksturnya.
Cuma yang gue agak khawatir di sepatu ini kan nggak ada padding sama sekali nih. Di bagian lidah maupun padded collar itu kan nggak ada padding sama sekali. Jadi ketika kita ngencengin tali sepatunya butuh lockdown yang kenceng gitu. Takutnya bakalan sakit nih bagian pergelangan kaki depan karena benar-benar nggak ada paddingnya tuh. Kemudian yang kurang lagi dari sepatu ini tidak ada heel counter di bagian heelnya. Terus juga nggak ada shank plate buat torsional support, jadi sepatu ini gampang banget melintirnya. Dan yang menarik insole-nya nih. Jujur aja gue belum pernah lihat insole kayak gini sih. Kayak ada bolong-bolongnya gitu cuy. Kayak dari gabus gitu bahan insole-nya. Terus bolongan-bolongan ini kayaknya bakalan bikin breathable ya ke telapak kaki. Tapi kalau dari bahannya sih kayaknya bakalan cepet kempes nih insole-nya. Terakhir gue mau bahas sedikit tentang detailnya. Menurut gue ini menarik ya, dengan budget yang sangat minim mereka berhasil bikin sepatu ini jadi kelihatan unik. Jadi di bahan synthetic leathernya itu mereka kasih kayak apa ya, ini gambar storm, badai gitu. Kemudian ada tulisan guard di bagian depan dan ada logo guard di bagian ankle. Cuma yang gue sayangkan kenapa logo guardnya ini tuh nggak dibikin emboss gitu loh, atau kayak dari sablonan yang sedikit nimbul gitu kan, jadi kelihatan lebih keren ya, jadi lebih eksklusif lah. Cuma ya udahlah, mungkin itu jadi budget tambahan lagi yang nggak perlu. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket guard GD1 ini. Siluetnya sih menarik banget ya, unik. Dan pakai bahan Flyknit, terus one booty upper construction kayak gini sepertinya gue belum pernah lihat di sepatu-sepatu basket brand lokal lainnya. Kayaknya mereka yang pertama deh berani pakai booty construction kayak gini ya. Buat dipakai casual ya masih oke lah, asik-asik aja. Kalau menurut abas kalian gimana nih, worth it nggak? Dengan harga 379.000 dapat sepatu basket dengan siluet kayak gini? Tulis ya di kolom komentar. Sebelum gue tutup video ini, gue mau ngucapin thank you banget buat Guard Indonesia yang udah mempercayakan Anak Basket Channel untuk nge-review sepatu basket keluaran pertama mereka, Guard GD1 ini. Thank you. Dan thank you juga buat abas kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah abas tonton di sini. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.